ketika ada salah satu habib mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Romo Kiai rukun Islam ada 6. Ini kan sudah menjadi problem besar. Harusnya dalam hal ini negara turun tangan. Ada lembaga yang berkompeten yaitu MUI. Kenapa kita orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya daya nusuk ya, bukan merendahkan panjenengan, yang harus berjuang mati-matian memberantas itu semua. Kemana? Apa PBI kita sama-sama datang ke negara menyampaikan ini loh sebenarnya salah, ini loh salah. Harusnya ya. Seperti sekelas panjenengan, Kiai Abah Syaiman, dan itu Prabowo seluruh kebijakan bahwa Habib di Indonesia itu adalah bohong. Agar polemik ini tidak terjadi, kami yang harus dibetulkan dengan para FPI, para hibah, selalu seperti itu. Mohon penyerahannya, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi shalihin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, para pinsepuh, Bapak Ibu, hadirin hadirat ingkang minulya. Saderenge kula matur, monggo saumpamane panjenengan semua ada hajat, ada kegiatan yang lain, sudah saya izinkan pulang. Tadi malam itu saya ngisi pengajian di Tegal. Kalau ngerti kalau di sini saya ngisi pengajian terus saya nggak pulang, langsung ke sini nginep di rumah panjenengan, Mak. Berhubung saya nggak ngerti dan saya pulang, alhamdulillah nyampe subuh di rumah, dan saya ngajar santri nyampe jam 9 di Demak. Jadi berangkat ini sekitar jam 10. Naik mobil ini yang nyeting ini, Masya Allah, 140. Saya kira tadi sudah masuk di alam kubur. Bapak Ibu yang minulya, yang asli Isra Mi'raj. Isra itu begini, Bu. Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Jadi Isra Mi'raj itu yang asli lambang Yesus. Horizontal, vertikal. Isra Mi'raj itu yang asli hubungan orang Islam di Mekah, di Baitul Haram, hubungan orang Islam terhadap Masjidil Aqsa yang sampai detik ini disucikan oleh semua agama, wabil khusus Islam, Yahudi, Nasara, dan agama-agama lain. Jadi Isra itu Malang, Mi'raj itu ke sana, ke Sidratil Muntaha. Bahasa Arabnya itu hablum minan nas wa hablum minallah. Hadirnya PWI, hadirnya perjuangan Wali Songo, ini yang asli untuk membenarkan Isra Mi'raj yang sejati, untuk membenarkan sebuah pemahaman antara orang Islam dengan non-Muslim, antara manusia dengan Allah. Jangan sampai kita ini dibodohi. Sudah 200 tahun, Kiai, kita ini dibodohi sama penjajah spiritual agama. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kita ini semestinya harus merdeka
harus lahir tokoh-tokoh PWILS. Sebentar lagi akan ada organisasi pejuang alba-alba yang dilahirkan di Demak. Alhamdulillah sudah kami bentuk organisasi untuk merungkatkan habaib tidak dunia Rasul dan organisasi untuk mensejahterakan umat. Jadi rencana nanti pejuang alba-alba di Demak, nanti setiap kabupaten ada sekretariat, tugasnya membayari listrik masjid, listrik musola, gaji guru-guru TPQ yang saat ini ditelantarkan oleh pemerintah. PWILS biar menjadi pejuang-pejuang Wali Songo, pejuang-pejuang kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, canggah-canggah kita yang saat ini telah diinjak-injak, dihinakan oleh Ba'alawi 200 tahun. Foto Wali Songo telah dirubah. Nggak mungkin Kanjeng Sunan Gunung Jati memakai jubah dan imamah, nggak mungkin. Cara untuk meneliti anak cucunya semuanya pakai ikat putih sampai sekarang. Anak cucunya memakai baju-baju tradisi Cirebon. Kemudian foto-foto itu ditipu oleh Ba'alawi. Foto Wali Songo semuanya pakai jubah. Yang tidak berani memakaikan menggambar dengan jubah adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Kebetulan saya ini adalah cucunya. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo tidak berani merubah? Sebab satu-satunya kabupaten yang tidak bisa dimasuki, satu-satunya Wali Songo yang tidak bisa dimasuki klan Ba'alawi hanya di Kabupaten Demak, hanya di kabupaten yang ditempati Aulia Kisah di Jaziratul Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hadirnya perjuangan Wali Songo adalah perjuangan yang pengen mendengarkan curhatnya umat, bukan untuk mengasah pedang dan mengasah golok, bukan untuk anarkis, bukan untuk menciptakan sebuah peperangan. Dulu di waktu Majapahit, Raja Brawijaya, Raja Majapahit pengen melakukan perang besar-besaran menghadapi Demak. Di Demak semua wali-wali Songo bingung. Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan, saya yang akan datang ke Mojokerto karena kerajaan Majapahit ada di Mojokerto, Jawa Timur. Saya yang akan berangkat ke sana, saya akan membawa beberapa santri. Kemudian beliau ke sana, nyampe di sana, masya Allah, akhlaknya Kanjeng Sunan Kalijogo yang luar biasa. Bertemu dengan orang-orang menghadiahi, memberi uang, masuk di kerajaan dengan menuntut, dengan ngesot. Apa yang terjadi? Justru Brawijaya bertekuk lutut dengan adanya Kanjeng Sunan Kalijogo seperti itu. Nyampe pada akhirnya peperangan yang akan dilakukan oleh Majapahit tidak jadi. Gara-gara apa? Akhlakul karimah. Tentu perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, yang diperlihatkan adalah akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia adalah warna hitam. Warna hitam itu adalah warna tawadu, beda dengan warna putih. Kalau warna putih adalah warna yang suci. Orang-orang Jawa dari dulu, kakek-kakek kita, kakek moyang kita tidak mengakui kalau dirinya putih, sehingga baju yang dipandang juga hitam. Hitam adalah lambang tawadu. Makanya ada orang yang dulu kata, udah saya ini golongannya orang hitam. Jebul-jebul warna hitam adalah warna yang telah diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau pengen tahu bagaimana caranya Tuhanmu menghancurkan ashabul fil? Ashabul fil itu orang yang punya gajah. Siapa orang yang punya gajah? Abraha dan Bolokurowonya yang datang dari Yaman, yang
mengklaim Tihamah adalah wilayah Yaman, Mekah adalah wilayah Yaman. Mereka membuat Ka'bah palsu. Mereka datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, mengarahkan manusia sedunia untuk pergi ke Yaman. Jadi kalau masalah pemalsuan, kebohongan sudah dilakukan oleh kakek nenek moyang Alawi. Jadi kalau kita ini melihat fenomena yang terjadi seperti itu, jangan heran. Memang Alawi mereka itu jadi klan Yaman, jadi klan Hadramaut, dari dulu sudah melakukan pemalsuan. Ka'bah dipalsukan oleh Abraha. Mereka pengen menghancurkan Ka'bah, tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan berbaju warna hitam, berbulu hitam. Siapa mereka? Fa'arsala alaihim tayran ababil. Allah menurunkan tayran ababil, burung ababil. Kemudian mereka melemparkan batu-batu jadi neraka. Pada akhirnya Abraha dan golok-goloknya hancur. Siapa yang menghancurkan? Yaitu burung ababil, burung yang warnanya hitam. Zaman Wali Songo, burung ababil itu istilahnya namanya burung raja wali. Raja itu artinya pemerintah, wali artinya ulama. Tuntunan dunia ini tidak akan setara adil makmur, kecuali harus antara ulama sama pejabat harus jalan bareng. Namanya burungnya nama burung raja wali. Di waktu tahun demi tahun terjadinya penjajahan, kata-kata burung raja wali diganti oleh ulama-ulama pribumi dengan sebutan burung Garuda. Kenapa kok dirubah? Sebab kalau istilah burung raja wali terlalu monopoli dengan istilahnya orang Islam. Burung yang yang disanjung-sanjung oleh orang Hindu Buddha itu adalah burung Garuda. Tradisi Islam tidak akan merubah tradisi, tidak akan merubah baju-baju seperti Romo Yai dirubah seperti jubah, seperti serban, seperti imamah. Tidak. Kenapa saya bajunya seperti ini? Sebab Pak Romo Yai, saya ini mantan singa Muhyiddin. Muhyiddin itu Muhyiddinnya Alawi. Yang tidak Muhyiddin namanya Muhammad itu Muhyiddin Kanjeng Nabi Muhammad. Paham ya? Nih, saya akan niru gaya dakwahnya Wali Songo. Wali Songo dulu kalau dakwah mendengarkan jumatan umat lalu disangoni duit. Nanti panjenengan tanya taman duit mungkin. Ya, setuju? Setuju. Sholat yang paling utama di awal waktu, itu untuk wali-wali Allah. Tapi kalau seperti kita rapatnya wali ini Gusti Allah, Kanjeng Nabi dawuh, as-sholat di akhir waktu maghfirah. Sholat di akhir waktu justru mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Romo Yai saya kalau sholat itu di akhir waktu. Nanti bagian sholatnya di jam 2 mawon ya. Itu diampuni dosa-dosanya. Ya, kita orang ini banyak dosa. Ya. Ayo, siapa yang tanya? Ada? Mau nggak Mas? Ini Mas. Semoga yang dapat uang saya 100.000 lunas bintangnya. Mitranya solihah. Kalau masnya belum punya istri, semoga cepat jodohnya. Operator, mik. Iya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Fikri dari Cipanas. Ngapunten Yai, kalau ingin bertanya kaitannya dengan PWILS, yang mana pertanyaannya banyak nggak Bapak Yai? Jangan, nanti nggak kemana yang lain. Yang penting duitnya, tidak pertanyaannya. PWILS ini kan suatu organisasi yang berangkat dari masalah Ba'alawi, yang mana diklaim keturunan Ba'alawi itu terputus nasabnya. Nah, dari situ apakah kajian tersebut sudah diverifikasi
oleh ulama internasional Nggih. dan juga kaitannya dengan Mbah Hasyim Asy'ari yang memiliki guru yang berasal dari klan Ba'alawi. Bagaimana pandangan Yai dengan hal tersebut? Oke, siap. Nuhun. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya pertanyaannya pertanyaan muhibbin. Ya, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tetis Romo Yai Iman dan juga fatwa-fatwa fuqaha ulama di Indonesia yang mengatakan bahwa Ba'alawi habaib itu memang sudah diverifikasi? Jawabannya sudah. Saya keliling di beberapa negara, saya nemuin beberapa ulama, bahkan saya juga pernah di Yaman. Saya juga pernah di Yaman. Ulama-ulama Yaman juga banyak yang tidak percaya, bahkan mereka mengatakan Ba'alawi kadzdzab, habaib kadzdzab. Mereka itu bohong. Mereka bohong. Kalau kita pengen mengetahui nakobah atau tempat yang menulis manuskrip habaib dunia Rasul, semestinya rujuknya itu di Irak, semestinya rujuknya itu di Arab Saudi. Kenapa bisa seperti itu? Sebab dulu Rasulullah memang benar orang Mekah, tapi Rasulullah pengen dibantai sama kufar Quraisy, sama orang kafir Mekah. Pada akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah ada di Madinah, baru punya anak, punya cucunya baginda Rasul dibantai semua. Sayyidina Hasan diracun, bahkan Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Yang menyuruh adalah Ubaidillah, yang menyuruh adalah Yazid bin Muawiyah, sama Ubaidillah yang status keduanya adalah gubernur. Mereka menyuruh kepada orang-orang untuk membantai duriannya Rasul. Setelah durian Rasul tidak kurang 70 orang, durian Rasul berhamburan pergi kemana-mana. Di antaranya adalah di Irak, di Baghdad. Di saat itu Sayyid Ahmad bin Isa wafat ada di sana. Manuskrip dicatat ada di Irak. Tidak ada satupun ulama Irak mengatakan bahwa habaib yang ada di Yaman dunia Rasul. Nggak ada. Bahkan menurut nakobah yang ada di Basrah, menurut nakobah yang ada di Irak mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Jadi ada istilah Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu adalah tipu-tipuannya Ba'alawi supaya mereka bisa menyadarkan dirinya dengan Rasulullah. Jangankan makamnya Sayyid Ahmad yang jelas-jelas sudah ada di Irak, mereka membuat makam palsu makamnya Sayyid Ahmad. Memang tradisinya Ba'alawi seperti itu, sering membuat makam palsu. Jangankan di Yaman sendiri, di Indonesia banyak bermunculan makam-makam palsu yang diciptakan oleh mereka. Jangankan makamnya Sayyid Ahmad, mereka saja menggondol, merampok namanya Rasulullah. Habib itu adalah nama Rasulullah. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita membentengi semua warga pribumi orang Islam yang ada di Indonesia. Setiap selesai sholat, kiai-kiai kita itu sering pujian wal habibul ladzi turja atuhulikul awali muqtadim. Buat dia Muhammad, Habib adalah Habib. Jadi kan Nabi itu namanya Habib. Tidak ada satupun dari sahabat, dari tabi'in, ulama awalin, ulama mutaakhirin, ulama salafus salih nyampe sekarang tidak ada satupun yang berani mengambil nama Habib dibuat nama, yang berani. Jangankan kita orang Islam, orang Yahudi, tidak ada yang berani ngambil namanya Nabi Musa dengan nama Kalimullah dijadikan nama umatnya. Tidak ada.
Orang Nasrani, orang Kristen, orang Protestan, tidak ada yang berani mengambil namanya Nabi Isa Ruhullah. Umatnya Nabiullah Ibrahim, tidak ada satupun yang berani mengambil Khalilullah sebagai nama. Tapi anehnya, ya Alawi, anehnya orang Yaman berani ngerampok, berani gondol, namanya Kanjeng Nabi. Bangsa apa bangsa? Bangsa seperti yang dikatakan oleh Mbak Kusnul tadi. Saya dalam perjalanan ngikutin terus. Mana Mbak Kusnul? Mana? Mana? Sini neng, tak beri uang neng. Masya Allah. Masya Allah. Kalau saya belum punya istri ya. Semakanya saya belum punya istri, tentu beliau tak dapatkan tetangga saya. Sayang saya punya istri, anak saya baru 12. Baru 12. Namanya Rasulullah dicomot. Tidak cuma namanya saja, mujizatnya Rasulullah. Rasulullah pernah Isra, pernah Mi'raj, hanya satu kali. Ya Alawi Habib mengatakan pernah Mi'raj nyampe 70 kali. Bangsa apa bangsa? Gimana coba? Nahdlatul Ulama diam, MUI diam. Hah? Bagaimana? Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita diam. Lahirnya PBILS aslinya gara-gara PBNU diam. Kiai-kiai banyak yang diam, pengasuh-pengasuh pondok banyak yang diam. Lalu lahirlah cucunya pejuang kemerdekaan Indonesia, cucunya Romo Yai Abbas yang namanya Gus Abbas memproklamirkan PBILS. Ini aneh gitu loh. Nyampe Fudel bin Iyad, gurunya Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang ngaku pernah Mi'raj nyampe Sidratil Muntaha faqad kafara. Ini fatwanya Ibnu Iyad mengomentari oknum yang ngaku-ngaku sebagaimana yang dikatakan oleh banyak habaib yang mengatakan Al-Faqih Muqaddam pernah Mi'raj nyampe Sidratil Muntaha. Setelah saya teliti, tidak saya temukan satu kitab pun yang mengatakan Al-Faqih Muqaddam ada. Nama Al-Faqih Muqaddam adalah nama fiktif, nama Ubaidillah adalah nama fiktif. Al-Faqih Muqaddam dan Ubaidillah persis seperti nama fiktif yang ada di Amerika, yaitu Superman dan Batman. Dua-duanya tokoh fiktif, persis seperti yang ada di Malaysia, yaitu Ipin dan Upin. Persis yang ada di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa, yaitu Mak Lampir dan Nini Pelet. Makanya mak ini gagak-gagak senyum-senyum, karena memang kita berketurunan sama tokoh fiktif namanya sebaik-sebaik kan orang Jawa. Iya, paham ya? Jadi apa itu sudah diverifikasi dari beberapa ulama. Paham Mas ya? Yang satu lagi tentang Mbah Hasyim Asy'ari gurunya Habaib, itu bohong, itu adalah pemalsuan. Tidak ada gurunya Mbah Hasyim Asy'ari Habaib, tidak ada. Persis ada orang ngomong gini, Romo Yai Muharram kiainya Habib mana, enggak ada. Saya di Yaman hanya meneliti. Saya datang ke Yaman sudah ngalim saya dari Indonesia, tidak dari Yaman. Saya pernah ada di Solo, saya mendengarkan ngajinya Habib Anis selama 5 tahun. Itu hanya meneliti, tidak mengambil ilmunya. Paham ya? Persis seperti itu anu Kakanda. Nanti cek nomor saya, panjangan kalau bisa mengalahkan debat saya, tak beri hadiah 7 mobil plus rumah tanah. 081 228 032 825. Sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan argumentasi saya. Paham ya? Saya positif 100% Bunda Kusnul
hidung saya pesek seperti panjenengan semua. Aku yakin nenek moyang kita adalah Nabi Nuh alaihi salam, keturunannya sama dengan Rasulullah. Makanya orang Indonesia kalau manggil yang lebih tua Kang, yang lebih kecil D, yang lebih tua Pak D, yang lebih kecil Bude, Bule gitu. Tapi saya pernah ada di Yaman, nggak ada panggilan seperti itu. Jangankan manggil pamannya, manggil suaminya aja, Awi, Awi. Saya sempat heran, nggak mungkin dunia Rasul seperti itu. Pasti tepos liro, pasti mereka saling hormat menghormati. Oke, yang lain, ayo. Oke, boleh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Muhammad Samdani dari Gebang, Cirebon, Jawa Barat. Nah, di sini dengan teman saya, Kang Ering, ya dia di saya setiap kegiatan PPI saya hadir, tapi saya belum jadi anggota PPI. Di Kecamatan Gebang belum ada, Pak. Sebenarnya saya minta numpang tanya dulu. Saya pernah mondok di pesantren API Kerja Magelang. Itu banyak, Pak, teman-teman saya sebagai muhibin akut, bahkan. Seperti diantaranya teman saya itu sebut Kiai Haji yang ada di Majalengka, tepatnya di desa Jatiwangi. Itu banyak akut. Saya pernah mengingatkan beliau masalah nasab ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menyadarkan mereka, Pak? Sebab saya nyala katanya itu sudah dicuci otak. Jadi itu bagaimana caranya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana cara menyadarkan mereka? Jawabannya adalah caranya disedekahi. Orang itu akan lebih cespleng di waktu diberi uang. Saya sering nemuin kiai-kiai yang muhibin akut. Saya datang ke tempat beliau, lalu saya ngomong gini, Pak Yai, butuh dana berapa? Oh, ini butuh toilet Kiai, udah hitungkan sekian puluh juta dia udah saya beri. Apa yang terjadi? Lain waktu beliau mengikut pendapat saya. Di sini ada orang muhibin kok nampak duitku pasti lain waktu nanti akan ikut PBI seperti Mas Tia tadi pasti. Orang melu PBI kualat deh. Iya, mosok sing kualati cuma Habib saja. Oke, ayo Mak. Ayo Mak, ayo yang nerima uang saya monggo Pak, monggo. Istrinya tidak akan cerewet. Yang terima uang saya rezekinya dimudahkan oleh Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalan itu nama saya ingin pamit tambahan. Saya dari Cipanas. Mintakan jadi. Terus terang keluarga Nahdiyin dari sini. Akan buka. Bapak saya juga seorang tokoh. Pertanyaannya, mengapa PBI kok baru muncul sekarang, Pak? Dan itu soalan itu mengapa kan mengapa? Oke. PBI baru muncul sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang asli PBI bukan muncul sekarang, tapi sudah kemarin-kemarin. Yang sekarang kan di sini sudah kemarin-kemarin. Dari dulu awet Ubaidillah diproklamirkan lahir pada abad keempat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad. Saya telah meneliti banyak kitab. Di antara karya tulisnya Syekh Fahru Razi, beliau berfatwa bahwa Sayyid Ahmad bin Isa putranya cuma 3, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain.
Adapun Ubaidillah ini adalah nama palsu yang disandarkan oleh orang Yaman. Nama palsu nggak bener itu. Tidak ada satu kitab, tidak ada satu manuskrip. Saya sudah membuka kitab-kitab sanad, kitab-kitab Ba'alawi, kitab-kitab apa itu silsilah nasab, lebih dari 65 kitab dari karya tulis semua penjuru negara, tidak saya temukan sama sekali. Seumpamanya ada, itu kitab karya tulis Ba'alawi sendiri, ulama mereka sendiri. Memang mereka pinter bohong, pinter ngapusi, sebagaimana yang ada di kitab Simtudurar. Di kitab Simtudurar, saya apa itu Habib Ali Al-Habsyi melakukan kebohongan bahwa Rasulullah di waktu sebelum Isra Mi'raj dadanya dibelah. Beliau mengatakan tidak ada hadis syaitan yang dibuang. Ini adalah menipu sejarah. Ini adalah melakukan kebohongan yang bertentangan kontroversi dengan apa yang pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh imam-imam terdahulu. Bahwa Imam Bukhari mengatakan Rasulullah di waktu dibedah dadanya hadis syaitan dibuang, tempat setan dibuang. Pernah dengar Pak? Tapi di Simtudurar dibohongi. Maka darinya mengamalkan, membaca Simtudurar hukumnya haram, dosa. Hukumnya haram, dosa. Sebagaimana orang membaca Rotibul Hadad, sebagaimana orang membaca Rotibul Atas, sebagaimana orang membaca Rotibul Aidrus. Kenapa bisa seperti itu? Sebab Rotibul Hadad itu yang asli wiridannya Kanjeng Nabi. Kalau itu wiridannya Kanjeng Nabi, kenapa diklaim seakan-akan miliknya Abdullah Al-Haddad? Kalau masalah membuat seperti itu, ulama-ulama Jawa membuat tahlil, tidak ada satupun ulama Jawa mengatakan tahlil Sunan Kalijogo, tahlil Mbah Hasyim Asy'ari, tahlil Kiai Bambang, nggak ada. Mereka tahu bahwa itu adalah yang menyusun Rasulullah. Sehingga orang yang mengamalkan Rotibul Hadad menyandarkan wirid-wirid Rasulullah dengan Abdullah Al-Haddad dengan memelesetkan nama, maka mengamalkan Rotibul Hadad tidak benar, mengamalkan Rotibul Atas tidak benar, karena itu adalah ada penyelewengan nama. Persis seperti wiridan selesai sholat, Astaghfirullahaladzim liwali walidayya wali ashabil huquqi alayya, dan seterusnya. Itu karya tulis yang asli, itu wiridannya Kanjeng Nabi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu adalah wiridannya Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun ulama Jawa yang mengklaim itu adalah wirdu Mbah Khalil Bangkalan, tidak ada. Itu wirdu Mbah Khalil Bisri, tidak ada. Tapi mereka mengklaim, mulai sekarang jangan mengamalkan Simtudurar, jangan mengamalkan Rotibul Hadad, jangan mengamalkan Wirdul Latif, jangan mengamalkan Wirdul Idrus. Sebab kalau kiai tidak berani seperti ini, terus sopo? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Pengasuh pondok pesantren khawatir kalau kiai santrinya bubar, khawatir kalau jamaahnya bubar. Kalau sudah saya bubarkan dari kemarin, tapi santri-santri malah berdatangan semakin banyak. Paham nggih? Oke, ayo yang lain. Ayo Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pertanyaannya bebas, tidak harus Ba'alawi. Putus cinta nggak apa-apa ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Effendi dari Pondok Pesantren Al-Bana. Ya. Saya ingin bertanya, dari cerita Mbak Mosul tadi, apakah berdosa bila saya tidak mempercayai bahwa Habib itu keturunan Nabi, dan apakah semua Habib itu seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berdosa? Tidak
dia mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah, tidak cuman berdosa, tidak cuman apa itu mendapatkan dosa, justru wajib fardu ain. Wajib Mbak Husnul, wajib fardu ain. Kenapa wajib? Sebab sudah diteliti lewat DNA, sudah diteliti lewat manuskrip, sudah diteliti lewat pembicaraannya. Yang mungkin Rasulullah kok anak cucu Rasulullah buta mata, buta hati, sementara yang dikatakan seperti itu adalah ketua PBNU. Tidak mungkin. Jangankan putranya Rasulullah, baru putranya Romo Kiai Haji Maimun Zubair saja melahirkan Gus Yasin, Tak Yasin, melahirkan Gus Najib, itu saja soli-soli. Mereka alim-alim baik-baik kok. Ini baru putranya Mbah Maimun Zubair, apalagi ini dadai Kanjeng Nabi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa yutahhirukum tadhira. Aku telah mensucikanmu wahai dunia Rasul tadhiran, dengan benar-benar suci. Kalau memang benar-benar dunia Rasul, sifatnya pasti wabil mu'minina raufur rahim. Satu raufur dermawan. Ada Habib-habib yang isi pengajian bagi-bagi uang. Nggak ada, nggak ada bagi-bagi uang seperti ini, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nah, sama dia sifatnya dunia Rasul yaitu pemaaf. Tidak dikatakan dunia Rasul ya apa-apa. Anak cucunya Wali Songo mereka merahasiakan nasabnya, merahasiakan silsilahnya. Tidak ada satupun yang mereka ngaku-ngaku. Bahkan mereka dikatakan tidak dunia Rasul juga nggak apa-apa. Apa pernah Romo Yai Abbas, Romo Yai Madudin dikatakan wala itu anaknya Sarman, apa pernah marah? Tidak pernah. Itu bukti bahwasanya kalau benar-benar dunia Rasul tidak dikatakan dunia Rasul nggak masalah. Tapi kalau ada Ba'alawi, ada Habib dikatakan tidak cucu Rasulullah, kemudian mereka membuat kekuatan lewat FPI, membuat kekuatan lewat jamaahnya, nyampe mereka mengacu-acukan celurit, mengacu-acukan pedang, mereka mengatakan asa pedangmu, asa golokmu. Mengira orang Jawa nggak ada yang berani seperti itu. Mengira seperti itu. Tidak ada. Orang Jawa sifatnya akhlakul karimah, merendah serendah-rendahnya, nyampe orang-orang tidak mau merendahkan lagi. Ini sifatnya akhlaknya Kanjeng Nabi. Paham ya? Nih, jadi mempercayai kalau Habib itu adalah dunia Rasul haram, dosa besar. Kita memberikan pemahaman kepada umat, wabil khusus para kiai, wabil khusus pengasuh-pengasuh pondok pesantren, wajib ada kiai punya pondok, punya santri, kemudian mereka berdiam diri untuk membahas polemik nasab, maka dosa rawan mati suhul khotimah. Kalau tidak percaya mati dulu, lalu kita tahu ke saya, nanti kalian akan tahu. Paham ya? Kalau zaman dulu mungkin, sebab zaman dulu belum ada istihad. Ya, pasti seperti ini loh. Seperti apa? Seperti ini. Coba. Pak, betul Pak. Sini. Ini ada Habib. Ini ada Habib. Ya. Ini ada Muhyiddin. Sini Pak. Ini ada Muhyiddin. Coba ya. Ini sholat, bajunya ada coklatnya. Ini Muhyiddin Husnudon. Ini juga Muhyiddin Husnudon. Kemudian ini itu dulunya coklat. Sholat, ambil lincong. Bagaimana coba? Pasti sholatnya ini tidak sah, sehingga ini mufarokoh. Lalu ini diberitahu sama Mas ini, Mas, iki lo Habib bajunya ono temblek lincungnya. Setelah itu diagungkan bapaknya ngomong ini, orang temblek lincung. Orang temblek lincung, padahal sing ahli mau temblek lincung. Masih khusnudon baca wujud di dalil layasiku tidak sah, sehingga ini kalau sudah diberitahu masih tetap mengejel sebagai dunia Rasul, dosa panjenengan. Ini wajib memberitahu umat. Ini juga wajib, paham Pak Muhyiddin? Nah, namanya duit. Oke, coba. Oke, ayo.
Ayo lagi, ayo, Mas. Tanya, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota PBI. Saya anggota PBI. Ya, siap. Dan saya sudah paham dengan apa yang semua yang tadi dibicarakan oleh Abah Yai. Ya, siap. Tapi yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan pada mereka turunan-turunan dari Rasulullah yang asli. Jadi biar mereka itu paham, nggak cuma paham yang palsu, tapi harus mengerti yang asli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sudah memberitahukan ke kita ciri-ciri pewarisnya adalah sebagaimana yang didahulukan Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama lah yang menjadi pewaris Rasulullah. Wa innal anbiya lam yurithu dinara wala dirhama. Kanjeng Nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta benda yang banyak. Yang diwariskan Rasulullah adalah ilmu. Sehingga kalau panjenengan pengen tahu durian Rasul, ikuti ulama, hormati ulama. Itu jelas-jelas min warasatil anbiya. Tapi kalau mereka yang mengatakan saya Al-Adad, saya Al-Idrus, saya Al-Hamid, saya bin Yahya, saya Al-Jufri dan sebagainya, bisa dibuat. Saya membuat juga bisa. Muharrar bin Budari, bin Ahmad, bin Nasadi, bin Yahya, bin Isa, bin Ibrahim, bin Ismail, terus Al-Haddad bisa. Tak pasang di rumah bisa. Kalau tulisan mudah dibohongi. Rasulullah pernah mengatakan, la fadla lil Arabi ala ajami. Tidak ada kemuliaan mengalahkan orang Arab mengalahkan pribumi. Orang Arab mengalahkan orang Indonesia, tidak ada. Wala lil ajami alal Arabi. Orang ajam juga tidak bisa mengalahkan orang Arab. Rasulullah mengatakan illa bittaqwa, kecuali takwa. Pembicaraannya yang baik, akhlaknya yang baik. Kalau di Al-Quran makna daripada takwa uiddat lil muttaqin, sudah itu disuguhkan untuk orang-orang ahli takwa. Siapa orang ahli takwa? Alladzina yunfikuna fisarra wa dharra, mereka yang dermawan. Kalau ada kiai ngaku-ngaku min ahli takwa tapi bakhil, ada pengajian seperti ini terima 1.000, berarti berarti min ahli takwa. Kalau benar-benar minal muttaqin, ahli takwa pasti nyanyo. Wong saya sing anake biambang, anake Karsadi saja, kalau ngisi pengajian di mana saja berbagi uang kok. Hah? Ya mak, semua ya mak dibagi uang mak. Ya mak, ya. Semuanya, ya. Masyarakat yang dibutuhkan itu solusi semua kehidupan di dunia adalah uang. Sebagaimana Allah berfirman, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Makna daripada Rabb itu adalah kalau dikasih rubiyatul alamin, rubiyahlah yang menyelesaikan semesta alam. Paham deh? Rasulullah pernah mengatakan kekuasaan Allah diletakkan di dunia ini ada fidananir wa darahim. Bapak imam ada duit cukup aman, tapi kalau kendile dilempang ora aman. Oke, ayo. Oke, udah. Ingat serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wansono dari PC Wanasari. Siap. Ya. Yang pertama, ini yang menjadi jujur saja, kami adalah panjenengan semua yang hadir di sini awalnya juga muhibin, termasuk Kiai Muharrar. Saya baru 1 tahun ini. Oke. Terus Ketika kami dimuhibinkan oleh para kiai, oleh para ulama, berarti ketika sudah polemik ini terbuka bahwa nasab itu sebenarnya salah, bahwa Habib bukan beliau Rasul, harusnya ulama yang menyadar, kiai yang disadarkan dulu. Ya harusnya kiai dulu itu sama. Dua, ini yang sangat menjadi pikiran saya ya selaku PBI, karena sudah sadar ya itu masuk PBI.
Ini ketika ada salah satu Habib mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Romo Kiai, rukun Islam ada 6. Ini kan sudah menjadi problem besar. Harusnya dalam hal ini negara turun tangan. Ada lembaga yang berkompeten yaitu MUI. Kenapa kita orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya daya musuh ya, bukan merendahkan panjenengan, yang harus berjuang mati-matian memberantas itu semua. Kemana? Apa PBI kita sama-sama datang ke negara menyampaikan ini loh sebenarnya salah, ini loh salah. Harusnya ya. Seperti sekelas panjenengan, Kiai Abbas Iman, besar itu Prabowo, seluruh kebijakan bahwa Habib di Indonesia itu adalah bohong. Agar polemik ini tidak terjadi, kami yang harus dibenturkan dengan para FPI, para Hizab, selalu seperti itu. Mohon penyerahannya, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status untuk bapaknya. Jadi apa itu? Sudah disampaikan ke PBNU, sudah disampaikan ke negara, tapi sampai detik ini beliau khawatir konflik. Jadi beliau memang sengaja untuk meredam supaya tidak terjadi perang. Adapun nyampe sekarang seperti ini memang seperti itu. Zaman dulu Islam berkembang juga dari rumput, akar rumput. Dulu Islam seperti itu. Saat ini juga sama. Persis zaman penjajah, pejuang Indonesia yang berangkat perang itu cuma 10%. Persis seperti sekarang, karena sesungguhnya penjajah itu ada dua. Satu, penjajah tanah air. Siapa mereka? Jepang, Belanda, Portugis, PKI, HTI, itu penjajah tanah air. Alhamdulillah sudah hilang semua. Sekarang dilanjutkan oleh para pejabat korup, pejabat yang korupsi. Makanya pejabat yang korupsi itu adalah mereka yang melanjutkan visi misinya Belanda, penjajah tanah air. Itu satu. Nomor dua, penjajah spiritual agama. Siapa mereka? Mereka yang pakai jubah, pakai imamahnya gede-gede, tasbih ngalahke Konghucu, tongkate ngalahke tongkate Mak Lampir, jenggote ngalahke jenggote wedhus. Jebol nipu umat. Kota amal masjid digondol. Jual kalender katanya untuk pembangunan, masuk sah. Saya wali songo, masyarakat kon bayar kabeh, iya ini orang bayar, malah itu berarti jadi pengajian masyarakat turunan kabeh, iya ini orang urungan, malah itu berarti agak. Ini adalah penjajah spiritual agama, persis kayak Alawi, persis seperti Habaib dengar krungu. Ya, makanya yang perlu dinasihati tidak cuma orang awam, wali a'immatil muslimin, pemimpin agama, para kiai, para ulama, sing ketok ae wong nggo baju takwa sing luar biasa, juga jebul-jebul ngisi pengajian dalam rangka golek bisaro. Oke, ayo, Mak. Ayo, mundur. Ayo, lah. Enggak, Pak? Ini, Pak? Oke. Tanglet masalah hidup bukan nopo-nopo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selamat, anggota PWI MS dari Desa Tarapan. Mohon maaf Pak Kiai, saya mau tanya. Kalau lihat dalam Facebook itu kan saya baca bahwa Pak Kiai Muharram Huduri itu mantan Muhyiddin. Saya mau tanya ya, kenapa Pak Kiai sudah berputar balik sebesar 380 derajat?
Itu alasannya apa Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya seperti alasan panjenengan. Panjenengan semua ini dulu juga muhibin, mantan muhibin belum tercerahkan. Seumpamanya ada yang tercerahkan paling remeng-remeng di dalam hati. Setelah lahirnya PWI, banyak orang-orang pakai baju hitam-hitam merasa sudah punya bolo kulowo sehingga berani menyampaikan. Cuma saya nggak di situ. Jadi yang asli sampai sekarang saya masih muhibin. Saya sampai sekarang Pak masih percaya kalau Habib itu menjadi Rasulullah. Saya nggak bisa bilangkan. Cuma suatu ketika Romo Yai saya yang sudah wafat, beliau nemuin saya, lalu beliau ngomong gini, Muharrar dalam Romo Yai, awakmu gawe diskusi nasab kalau Habib. Sahabat ini ngoten, saya mengatakan nggih Romo Yai. Terus beliau memberi dompet, saya pegang isinya telur. Itu bukan mimpi. Jadi Romo Yai saya sudah wafat, tapi beliau ngomong seperti itu. Setelah itu saya itu jam 2 malam langsung membuat pengumuman di media sosial. Wah, Muhibin Habib banyak yang siap diskusi, tapi tidak ada satupun mereka yang bisa mengalahkan argumentasi saya. Argumentasi saya Pak Yai cuma satu, tunjukkan hari kelahiran dan wafatnya Habib Lutfi nyampe Rasulullah. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahkan banyak Habib-Habib yang siap diskusi sama saya, lalu mobil sama saya, Pak Yai saya siap diskusi sama panjenengan, tolong transferi transport. Oh siap Bib, berapa Bib? Sekian juta. Oke Bib, apa yang terjadi? Tidak datang sampai sekarang. Padahal itu sudah 1 tahun yang lalu. Sehingga saat itu juga saya meyakini bahwa Habib tidak menduriati Rasul. Seumpama duriati Rasul, aku yakin beliau akan menyamarkan namanya. Nggak mungkin beliau akan merahasiakan silsilahnya. 1. Nomor 2, kalau memang durian Rasul, pasti jiwanya itu membantu umat. Habib itu senengannya ngalor ngikil cari uang loh. Ustaz itu kan oknum. Loh, oknum kok gede-gede itu. Coba panjenengan undang Habib saya coba. Nanti lagi didahului sekian ratus juta. Coba suruh seperti saya, bagi-bagi uang dan tidak dibisaroi. Coba kalau mau datang di sini, ya akan mau datang. Fulus, bil fulus, fulusain, fulus, maafin fulus, mampus. Menghadirkan Habib Umar Mutahar sudah akad-akatan 10 juta, nyampe jalan beliau nelpon, ini berapa nanti? 10 juta bi apa kata beliau? Nah orang 15 juta gak? Coba sama Habib Lutfi sama. Kalau memang benar-benar beliau dunia Rasul seperti Habib Umar yang dari Tarem, seumpamanya benar-benar dunia Rasul, pasti beliau datang dari zaman ke Indonesia bawa uang 10 triliun lalu menyelesaikan semua permasalahan Indonesia. Wong tiket aja penuh kok datang ke sini minta dimuliakan, pulang bawa uang sak gebuk-gebuk. Loh kok jangan ngerti? Ya ngerti saya muhibin. Ya ngerti? Kalau memang dunia Rasul pasti seperti saya ini menang-menang duriai Kanjeng Nabi, tapi Nabi Adam. Benar apa betul Mbak? Benar. Tapi kalau mereka tidak dunia Rasul tapi duriai Ba'alaul. Ayo. Ini. Sebelumnya maaf, nama saya Marisa Putra, saya dari Pusat Mana. Iya. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa tujuan asli Muhibin datang ke Indonesia? Habib. Tujuan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan Habib itu yang asli datang ke Indonesia, itu yang mendatangkan VOC, yang mendatangkan orang Belanda untuk membantu perang Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1800 Belanda pernah kalah teak sama orang Indonesia, dipimpin oleh panjenenganipun Sunan Kalijogo. Setelah itu orang Belanda mengadakan penelitian, jubur-jubur orang Indonesia takut sama orang pakai imamah,
pakai serban, pakai jubah, takut sama orang-orang Sayyid, Syarif, Habib, Mulia Rasul. Kemudian mereka mendatangkan Habib palsu dari sana, dibawa ke Indonesia. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Yahya, membawa imamah gede, membawa jubah, membawa serban. Pada akhirnya orang Indonesia bertekuk lutut, sebab orang Indonesia itu takdim sama ulama. Senajan ulama salah, wes nara percaya. Pak Yai, di rumah saya itu pernah ketamunan kiai-kiai banyak. Kemudian nggak begitu lama ada orang gila pakai jubah, pakai serban, salam, pakai serban tapi serbannya diginikan. Serbannya diginikan. Apa yang terjadi? Saya berdiri, semua kiai berdiri, mencium tangannya semua. Mencium tangannya semua. Setelah diciumi tangan semua, jebul-jebul orang gila itu nyanyi, ya Ramadan, ya Ramadan. Kiai-kiai itu juga ketipu. Ini kok kelasnya kiai ya? Apa bener kelasnya wong awam? Ketipu nggak apa-apa, sing penting nah tapi kalau sudah diberitahu maka hukumnya haram. Pak Yai, itu kan oknum kiai. Loh, kalau ini kiai nggak khusus, memang oknum. Yang memperkosa wanita oknum, sing dari oknum, tapi ngaku Habib itu loh, masa oknum rombongan 10 tonton, sudah tidak oknum lagi. Oknum itu sifatnya, alatnya. Tapi kalau ngaku Habib, ini adalah tidak oknum lagi, itu haram. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong, menyandarkan diriku, ucapan Rasulullah nggak pernah ucap, tapi dia mengatakan begini-begini, disandarkan ke Rasulullah. Melakukan amalia, disandarkan ke Rasulullah. Bahkan mengaku dirinya silsilahnya nyampe Rasul, disandarkan ke Rasulullah, padahal silsilahnya bodong, padahal nasabnya nasab bohong, menyandarkan ke Rasulullah. Ngomong-ngomongane cocote orang belas, orang member belas ya. Ono kucing meong-meong, kita nyacing kucing kue anak sapa? Anak harimau, tapi meong-meong. Ini ada orang, ada oknum ngaku-ngaku diri Kanjeng Nabi, kok sifatnya belas ya? Meripatnya itu loh belas. Kalau benar-benar Rasul, pasti mereka akan tawaduk, merendah, tidak mengaku sebagai diri Rasul. Pekerjaannya nyanyo, itu baru diri Rasul. Oke, ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Berjana dari Pondok Pesantren Al-Jannah. Saya mau tanya, kenapa Habib itu sangat merendahkan wanita-wanita di grup ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Habib itu merendahkan wanita di bumi? Yang asli yang merendahkan nggak Habib doang, Neng. Bapak kamu juga merendahkan. Ibumu senengane ning ngisor, bapakmu ning dhuwur. Sebab itu sudah nas Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang iku sing ning dhuwure wong wedok. Makane bapak-bapak manggone ning dhuwur, ibu-ibu manggone ning ngisor. Ana ibu-ibu kok manggone ning dhuwur, berarti pengen fantasi. Contohnya kayak wow, ada ibu-ibu yang melantunkan qasidah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dilanjut lain waktu nggih. Undang saya tidak harus datang ke Demak. SMS langsung mangkat. Pengunjungnya tidak harus sebanyak ini. Pengunjungnya saomah kok mangkat saya. Nanti tak ambilkan uang dah. Wassalamualaikum gitu nggih. Nggih, maka darinya memanggil saya, ngundang saya nggih. Bisa, tidak harus bisa roi, tidak harus bisa roi. Oh kadang-kadang panitianin dasi ngeluh kok, kanggo bayar sound panggung, teratap, pusing. Ngerti Pak Yai kok diduduk terus ya, panitia kalau didudumi ya.
Semoga saja pertemuan yang sebentar membawa barokah manfaat, memberikan pencerahan kepada saya, panjenengan semua, wabil khusus untuk muhibin, teman-teman semuanya di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di negara-negara lain. Semoga saja berkah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan hamdu ya kan nasta'in Rasulullah amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah. Wa la wallahu anta Allah la ilaha illa anta. Allah 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 wallahu anta Allah la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Ya Allah ya Rabb, takdirkan kepada kami ya Allah punya pemimpin-pemimpin yang baik, punya ulama-ulama yang memberikan suri tauladan baik kepada kami, punya para pejabat-pejabat yang mau berkeliling di rumah-rumah kami, tidak hanya sekedar di waktu mereka pengen calon lurah, calon bupati, calon gubernur. Ya Allah ya Rabb, takdirkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang mau mendengarkan jeritan-jeritan kami, resah hidup kami. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami selalu berduka, kami penuh dengan musibah bencana ya Rabb, banyaknya hutang, banyaknya kesemrawutan di hidup ya Rabb. Sementara pemimpin-pemimpin kami, ulama-ulama kami, para pejabat-pejabat kami, mereka tidak amanah sama sekali. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, didiklah mereka ya Allah, sehingga pengakuan mereka menjadi ulama, tidak ulama-ulama abal-abal sebagaimana Ba'alawi adalah dunia Rasul yang abal-abal. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Kau jadikan para umara itu ya Allah, letakkan umara, para pejabat yang sayang kepada umat, yang mau datang ke RT-RT, ke lingkungan-lingkungan kami, sehingga mereka mau mendengarkan jeritan-jeritan kami ya Allah. Jangan sampai Kau jadikan mereka seperti mereka-mereka yang selalu berbohong. Jangan Kau jadikan seperti mereka-mereka yang imamahnya besar, serbannya panjang, jubahnya besar. Ya Allah, mereka membawa tongkat ke sana kemari hanya untuk menipu kami rakyat-rakyat jelata. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.